teman-teman semuanya. Romo Edi Ronggo malam hari ini ya. Waduh, mulai dilempar-lempar ya. Malam hari ini kita bisa sowan. Rencananya Romo Edi akan medar, temanya kalau tidak salah metu manten mati. Nah, akan banyak sekali kemudian pelajaran-pelajaran kehidupan yang akan disampaikan oleh beliau. Kami sumanggaken Romo Edi Ronggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 sagung mati. Salam sejahtera bagi kita semua, dan semoga pecinta ngaji rasa yang saat ini sedang menikmati live maupun yang sedang menikmati siaran tunda, semoga senantiasa diberkahi serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadi disampaikan bahwasanya akan kami ceritakan tentang metu manten mati. Jadi intinya ini adalah primbon perjalanan manusia hidup yang ditulis pada tahun 1962 masa itu, dan ritual-ritualnya banyak yang dilakukan. Bahkan bagi orang Jawa yang masih taat dengan adat istiadat, sama sekali tidak berani meninggalkan adat istiadat tersebut yang akan kita sampaikan. Nah, bagaimana tentang atau primbon metu manten mati? Monggo kita simak bareng-bareng. Semoga paparan ilmu peninggalan leluhur ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya para taruna muda. Yang pertama mengenai metu, yang artinya kelahiran. Tentu saja diawali dengan pembenian, pangestining wiji utami, permohonan untuk mendapatkan bibit yang baik. Pangestining wiji utami yang artinya permohonan untuk mendapatkan biji atau bibit yang baik. Menawi ngesti wiji murih sagetipun dados utami anggenipun carem kalian simah kedah mawi katata prayoginipun, liripun sampun uger karentek gadah pikajeng kemawon utawi dipun damel ajeg dinten saha wancinipun. Artinya, jika kita menginginkan anak yang baik, anak yang soleh dan solehah dalam berhubungan suami istri, itu tidak dilandasi dengan nafsu birahi yang berlebihan, tidak dilandasi dengan nafsu birahi yang berlebihan, namun harus dilandasi dengan cinta, kasih, dan sayang. Karena dengan cinta, kasih, dan sayang itu, anak yang akan dilahirkan oleh istri kita akan menjadi anak yang penurut, akan menjadi anak yang cinta pada sesama dan taat kepada orang tua, patuh pendidikan, patuh terhadap agama pula. Ing sawetawis dinten saderengipun among lulut, ciptanipun neges kanthi samukawis watak ingkang utami, jaler estri sami ananta tumindak tuwin tanduk ingkang prayogi punapa dene ciptanipun menawi sampun kraos sami onengipun. Jadi sebelum melakukan hubungan intim suami istri, itu hendaknya melakukan doa terlebih dulu, berwudu terlebih dulu, berdoa terlebih dulu, memohon kepada Allah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Agar apa? Yang
diturunkan menjadi anak yang baik. Lantas, apabila istri kita mengalami halangan yang karena wanita itu mempunyai rutinitas setiap bulannya, ini kita juga harus mampu menahan diri untuk berpuasa. Dan apabila menginginkan sesuatu yang di luar kewajaran manusia, seperti yang sekarang ini sedang rumah tangga agar lebih disayang suami, lebih disayang istri dengan berbagai pose, berbagai model, itu bukan cara manusia, itu cara hewani. Dan jangan salahkan apabila anak kita juga akan berlaku layaknya hewan yang sulit dikendalikan atau hiperaktif. Tapi sebagai manusia, bisa juga kita itu ingin mencoba sesuatu. Jika ingin mencoba sesuatu, jangan dijadikan ibu janin. Bisa kan nanti caranya bagaimana, entah itu dibungkus atau bagaimana, atau bibitnya dibuang dulu biar nggak jadi bayi gitu ya. Dibungkus dulu. Karena kalau nanti jadi bayi ya itu tadi, karena kita perlakuan seperti itu. Dan lagi hal semacam itu memang buah si malakama, gak dilakoni ki piye dilakoni ki kok yo kebangetan ya wong sing wis weke dhewe ngono. Jadi untuk yang masih jomblo tolong dianu aja nggih, disensor aja dulu. Jadi jangan didengar kalimat saya ini secara otomatis. Nah, kembali lagi, ing salebetipun Saresmi sampun ngantos ketungkul olah ing asmara nanging nyiptanatna watak ingkang suci sarta luhur. Terus jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, tidak banyak seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Maka niscaya si jabang bayi itu akan menjadi sampurna. Maka orang Jawa selalu membuat acara-acara yang menjadi tuntunan. Misalnya disebut Eko Kamandanu. Nah, ini sudah si benih sudah masuk ke dalam rahim atau si ovum sudah dibuai hingga menjadi kandungan, mengandung atau kehamilan. Eko Kamandanu, Eko yang artinya satu, Komo itu adalah air, dan Danu itu luhur, air yang maha luhur, telah bercampur bersemayam di dalam rahim seorang ibu, dan ini hanya mengeluarkan getaran-getaran saja, belum tampak, belum wujud. Jadi hanya ada getaran atau kalau orang Jawa bilang kedut, dedet, dengan ditandai berhentinya kegiatan sang ibu atau kegiatan bulanan tersebut. Lalu setelah Eko Kamandanu disebut lagi Dwi Panunggal. Dwi Panunggal ini menyatunya cipta dan rasa. Rasa seorang ibu, ciptanya seorang ayah yang menginginkan suatu keturunan. Nah, dalam ini sudah mulai ada gumpalan berupa darah, namun juga masih belum berbentuk manusia. Selanjutnya, setelah Dwi Panunggal masuk di alam
di tataran Trilokomoyo. Tri yang artinya 3, loko itu jagat, moyo adalah alam, di mana janin ini sudah mulai membentuk. Di sini disebutkan alam gondar-gandir, alam sing gawat kaliwat-liwat. Bisa minta wewenganing Bathara, artinya jika terjadi sesuatu bisa-bisa calon ibu kehilangan nyawa. Jadi kehamilan 3 bulan ini medeking 1, katanya orang Jawa, ini gawat. Tapi itu sudah ada nyawanya belum, Bang? Belum? Sudah. Sudah. Ya, jadi ya namanya darah juga sudah ada nyawa, tapi nyawa yang dari saluran dari bapak dan ibu itu tadi. Jadi belum winengku ing sukma sejati. Ya. Nah, setelah Trilokomoyo lalu masuk ke alam Caturhangga Jati. Setelah 3 ini disempurnakan dengan 4 anasir: bumi, air, angin, dan api. Di saat ini orang menyebutnya mlebune sukma. Maka tidak heran apabila banyak di antara para ulama apabila usia kandungan sudah 4 bulan ini diadakan walimatul hilmi atau selamatan orang hamil. Karena masuknya sang sukma 4 anasir tersebut. Lalu setelah 4 anasir masuk, ganti ponco yitmo jati. Ponco artinya 5, yitmo sukma. Jadi 5 sudah maneges menjadi 1 dengan ditambahi sang hyang sukma, maka bayi tersebut sudah wujud sempurna. Namun belum bisa berbuat apa-apa. Asupan tetap dari ibunda yang mengandung sari-sari yang ada di dalam tubuh sang ibu. Nah, setelah masuk di Ponco Yitmo Jati, kemudian Satloko Jati, Satnam, Loko, jagat dan sejatinya masuk ke alam keimanan, di mana di situ kita tahu bahwasanya Sang Pencipta benar-benar adanya, benar-benar kuasanya, benar-benar maha besarnya. Karena apa? Jika tidak dikehendaki oleh Allah, maka sang bayi tersebut juga hilang dengan sendirinya. Banyak hal-hal semacam itu. Iya. Banyak ya, Romo ya, ada juga ya. Ya ada. Sudah Kelihatan besar, tiba-tiba hilang. loh, lah iya. Nah, itu tanda bahwasanya gaib itu ada. Isi itu sebenarnya kosong itu juga isi. Di situ merupakan pelajaran hidup yang selalu berputar dan kita harus tahu di situ. Setelah Satloko Jati, lalu masuk di tataran Sapto Anggo Jati. Ing kono papan sampurnaning wujud lan bisa babar sampurna ing alam dunya. Nah, jadi setelah usia kandungan 7 bulan ini semua panca indria sudah lengkap,
semua anggota tubuh, anggota badan juga sudah terpenuhi, tercukupi. Meskipun di usia kandungan baru 7 bulan, maka apabila Allah berkenan, bayi bisa lahir dengan sempurna. Banyak kan bayi yang lahir di usia kandungan 7